kita adalah harus disiplin protokol kesehatan. Maka dari itu yang semula rencana mungkin akan ditempatkan di aula kecamatan, karena tidak memungkinkan sehingga ditempatkan di sini. Kecamatan Kota Gajah ini tentunya memang banyak sekali nanti yang akan disampaikan oleh warga. Selain mengucapkan selamat datang, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Untuk Kecamatan Kota itu ada di Sri Tejo, Sumberjo, sama Sri Tejo Kencono. Itu saya sangat berharap kepada teman-teman semua melalui edukasi-edukasi yang telah kita laksanakan harus tetap. Perlu saya sampaikan juga, kemarin itu juga 2 orang ya di Kota Gajah meninggal, di Sri Tejo meninggal, itu juga kasusnya sama COVID. Insya Allah kita semua yang sekarang punya amanah di kampung-kampung ini bisa memerlukan edukasi terhadap masyarakat kita. Dewan yang saya hormati, sepintas kampung Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 1 menggelar reses ketiga kecamatan guna menampung aspirasi masyarakat setempat. Dalam resesnya, yang pertama di Kecamatan Kota Gajah, Gunung Sugi, dan Kecamatan Punggur. Saat reses dihadiri oleh anggota DPRD Dapil 1 dan semua fraksi yang ada, di antaranya Joni Ardito, Yuni Saputra, Indra Jaya, Cecep, Winarti, Nyoman Suryana, Rasid, Nopita, dan anggota yang lainnya. Selain anggota DPRD, juga dihadiri kepala kampung dan tamu undangan, namun hanya diperbolehkan 25 orang saja disebabkan reses tahun ini berbarengan dengan adanya wabah COVID-19. Masing-masing komisi menerima aduan dari tamu undangan yang ada di reses tersebut. Yang diperlukan oleh masyarakat saat ini infrastruktur, jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian, terutama soal harga hasil bumi. Joni Ardito dari fraksi PKS selaku ketua tim reses Dapil 1 meliputi Kecamatan Gunung Sugi, Punggur, Kota Gajah, Seputi Rahman, Seputi Banyak, dan W Seputi, mengatakan banyak aspirasi masyarakat yang diwakili oleh kepala kampung terkait pembangunan infrastruktur dan gagasan dari Camat Kota Gajah yang saat ini banyak petani yang mengeluhkan soal wabah tikus yang menyerang tanaman. Joni Ardito juga menjelaskan ide dari camat tersebut ialah mengatasi hama tikus harus menggunakan media burung hantu atau media lainnya yang nantinya dapat mengusir hama tikus tersebut. Selain camat juga ada usulan dari kepala kampung yang mengingatkan kampungnya diadakan perpustakaan karena mereka belum memiliki taman baca untuk pengunjung yang minat membaca. Joni juga berharap agar dinas terkait dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan kepala kampung tentang perpustakaan. Usulan hasil reses ini nanti akan dibahas dengan eksekutif dan dibawa ke paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, pada kesempatan yang sama, Cecep dari fraksi PKB juga mengatakan hal yang sama mereka mengeluhkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan provinsi dan kabupaten. Daripada diskusi ini, boleh bapak-bapak menyampaikan apa namanya di sana, itu nanti tidak usah diusulkan lagi, itu akan dikoordinasi. Kami ini akan menggerak usulan-usulan yang berbeda. Jangan lagi usulan Bapak A sudah mengusulkan dan Pak Rasid sama Indonesia, Komisi 4 tentang keagamaan misalnya ada, ya, semua ada di sini. Nah, sebelum saya menjaring aspirasi, selamat sejahtera untuk kita semua, Bapak Pun. Karena mengingat waktu, yang pertama adalah saya coba dulu kasih kedatangan Bapak. Ada itu sudah kita bangun pada di belakang, tapi di depan itu mohon kalau boleh ada. Kemudian penciptaan tanah bengkok di Santoloyo pada tanah bengkok yang sebagian tidak salah, tapi ada yang sebagian kurang lebih 3 rumah masih ada untuk memilihkan para daerahnya.
itu belum ada kantor. Ada sekarang gedung bekas gedung TPA. Sekarang TPA-nya masih gedung punya berdiri tahun dan bawah. Atau lagi buatkan batas kampung atau lembaga satu batas kampung tambah dengan satu. Ya, saya beritahu kepada Divisi Kampung Kota Gajah, khususnya Dusun Purwodadi. Ini kami mengusulkan Dusun Purwodadi ini mengusulkan jalan hotmix sepanjang 1.500 meter. Kemudian yang kedua adalah di Dusun Kota Sari di lingkar kecamatan. Jadi dari Kampung Baru menuju ke kecamatan ini kurang lebih 1 kilo belum disentuh hotmix. Kemudian yang ketiga di Dusun Kota Sari 1. Jadi kemudian yang kedua usulan kami juga masih berupa infrastruktur. Kami ini di Kampung Kota Gajah punya dibangun, namun tahapnya itu masih 1%, masih fondasi saja, Pak. Dan kami dari kampung belum bisa menganggarkan untuk itu, untuk TK sepenuhnya. Untuk itu kami mohon bantuannya kepada Bapak, karena TK itu waktu dulu di halaman masjid depan kantor kecamatan itu lokasinya. Adapun karena di sana itu hanya numpang, sementara kami dari pemerintah kampung atau para dewan gurunya itu memindahkan TK itu di depan rumah dinas Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, sudah 3, ini yang 4. Saya urus saja dulu dari Komisi 2, barangkali tidak ada yang masalah di Komisi 3. Komisi 3 Pak Imran, silakan usulan-usulan daripada terkait dengan jalan. Memang kami kalau terkait dengan balai kampung ya, ini di Komisi 3 tidak ada alokasi dana itu, Pak. Jadi nanti berkoordinasi dengan PMK terkait dengan pembangunan balai kampung. Nah, terkait dengan kantor ya, ini kami masih berkoordinasi dengan dinas, karena yang selama ini di Komisi 3 ya itu terkait dengan infrastruktur jalan ya, ada Perkim di sana, jembatan gitu. Tetapi kami sudah monitor, artinya sudah kami catat. Namun saya menekankan Bapak Ibu bahwa usulan Bapak ini sudah tertuang dalam RPJM ya. Di kampung ini kan sudah harus ada Pak sejalan. Kalau usulan Bapak ini tidak tertuang dalam RPJM, akan sulit ya, akan sulit kami membantu dalam musren ya, tertuang dalam musren dan RPJM ya. Diusulkan, tapi ya realisasinya bulan-bulannya ya lebih Pak. Musrenbang tahun 2019 Pak, 20 masuk, 2019 masuk sebetulnya, tapi ya belum ada realisasi secara detail. Tapi di RPJM-nya Pak? RPJM ya ada Pak, pembangunan jalan hotmix. Artinya di RPJM-nya kan kalau pembangunan lapen Pak, lapen itu yang di beberapa kampung itu hotmix. Baik, ya. Apa tadi yang sudah disampaikan tadi, artinya mungkin bapak-bapak
Mas, tentang kondisi Kampung Tengah saat ini. Di samping Bapak utarakan sama kami, Bapak punya catatan yang bisa dikumpulkan sama kami, Artinya nanti kami dan kawan-kawan dari Komisi 1 ini, dari Dapil 1 ini nanti bisa untuk memilah-milah di antara pengajuan-pengajuan Bapak ini yang top pilihnya. Nah, baiknya jadi nanti Bapak catat saja usulan-usulan Bapak itu, nanti silakan kumpulkan ke sekalian aja Pak. Ya Pak Surya, ya Surya. Terima kasih. Jadi sebenarnya sudah disebarkan, masyarakat bisa nanti tukang publik. Nanti kalau dianugerahkan, maka yang sudah disebarkan untuk kita kawal, kan sudah ada. Kita sampai kecamatan, kita cari kecamatan di sini kabupaten, mana yang kita kawal, dan mana yang baru Pak, kawin Pak ya. Karena kita harus disebarkan, nanti masuknya dua-dua yang dapat alasan ini, alasan ini kita sama-sama menginginkan semua. Karena ketika kita saat ini menggunakan nanti realisasi karena kita ada sistem informasi pemberdayaan SDG. Nanti kita realisasikan kita akan ada masalah dalam program. Kemudian saya disampaikan oleh Pak tadi dan Pak Maulana dan Bapak. Jadi kita akan bilang nanti mana dan mana masuk ke berdasarkan kita sama-sama koreksi ya. Dan mungkin usulan itu nanti yang usulan nanti kemudian sudah diselesaikan. Yang sudah diselesaikan nanti makin berapa dan diselesaikan terus nanti kita ada istilah ya. Kemudian yang kedua misalnya ya. Kita mungkin berdasarkan kala infrastruktur silakan di dekat sana itu nanti kita akan kawal nanti ikan ini akan bagaimana nanti hasil-hasilnya kita akan ada kita kawal. Jadi Pak ya, itu dan mungkin mungkin Pak, tetapi sama kedua mungkin daerah pusat itu menjanjikan bahwa 25% anggaran APBD itu akan diupayakan untuk bangun gedung. Nah, karena ada COVID ini akhirnya nggak terpantau. Mudah-mudahan ini nanti walaupun tidak ya,
walaupun tidak dari pusat ya kabupaten lah yang diberikan yang paling tidak, karena apa, juara 3 juga di Lampung Tengah ini Pak. Ini kami nggak bisa berterima terima kasih, mudah-mudahan itu nanti bisa dianggarkan Pak. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa yang ingin kami sampaikan. Kami mengusulkan beberapa hal, dan ini sebetulnya sudah kami usulkan dari tahun ke tahun di Musi. Ini kalau kami bacakan nanti kami sampaikan saja lewat kertas ini yang sifatnya pembangunan fisik. Kami hanya minta kepada Bapak dan anggota Dewan bagaimana pembangunan atau kueh APBD ini itu bisa merata setiap kampung Pak. Kami 7 kampung, 1 kecamatan, hanya 7 kampung. Tapi khususnya kami yang ada di sebelah ujung, Namberjo, Sakomulyo, Sritejo, selama ini kami hanya menonton Pak. Kalau ada rapat-rapat dengan eksekutif, alasannya ini ada kaitannya dengan anggota dewan. Nah ini mumpung ketemu semua, ini bagaimana caranya Pak? Apakah kami harus membuat proposal satu persatu? Apakah harus kami kunjungi satu persatu ke Bapak atau ke rumah Ibu? Walaupun notabene juga di antara Bapak dan Ibu yang ada di depan ini, saya yang tidak kenal hanya 3. Pak Nyoman, saya sering ke rumahnya juga, Pak Indrajaya, Bu Tita, Pak Joni, Pak Rasid. Teknisnya bagaimana? Supaya kami ini juga dapat kueh Pak, kegiatan sedikit. Ya. Jadi penghubung Nunggarjo, Badarsari, Lambarjo itu hanya kurang sekitar 1 kilo 200 meter buat mil. Ini setiap musim kami usulkan. Ini tidak ada, sampai sekarang belum pernah ada realisasi. Itu salah satu contoh. Kemudian tahun 2019 kami akan dapat rehab puskesmas. Itu sudah kita laksanakan sampai hampir kita pindah untuk dibongkar, tapi ternyata kegeser juga. Untuk kegiatan sepak bola baik di yang banyak aspirasi dari masyarakat apa yang hari ini kami anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dari Dapil 1 Gunung Suge, Unggur, Kota Gajah, Sukaraman, Banyak Wais Putih hadir di Balai Kampung Purworejo, Kecamatan Kota Gajah di masa sidang ketiga reses periode yang ketiga ini tahun 2021. Kita hari ini mendengar banyak aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh para kepala kampungnya terkait dengan keluhan infrastruktur, termasuk juga tadi yang menarik adalah ide dari Pak Camat tentang bagaimana kondisi yang dialami petani hari ini adalah wabah tikus. Tadi ada ide bagaimana secara alami, secara natural itu bisa diwujudkan kembali dengan predatornya burung hantu atau burung elang. Tapi belum terbahas secara tuntas bagaimana ide ini menjadi masukan bagi stakeholder bidang pertanian atau perkebunan pangan. Kita bisa menggunakan teknologi ataupun inovasi pemberantasan tikus dengan cara alami, yaitu menggunakan burung hantu. Tadi usulnya adalah dibuatkan kotak-kotak sarang untuk itu menarik, tapi itu belum selesai. Yang lainnya juga mengenai masalah tadi dari Kepala Kampung Purworejo, keinginan membuat gedung perpustakaan kampung yang pada intinya perpustakaan kampung Purworejo secara nasional pernah juara 3, namun kendala yang ada hari ini mereka belum memiliki gedung khusus yang representatif sebagai taman bacaan untuk menampung pengunjung untuk bisa membaca
membaca secara nyaman. Nah, ini menjadi catatan kita semua, nanti kita juga bisa ajukan ke dinas terkait, OPD terkait untuk bisa mewujudkan gedung perpustakaan yang representatif di kampung ini. Kan selain Kampung Wonorejo kan banyak kampung lain, tadi ada usulan jalan masalah jalan, mereka tidak realisasi sekalian kan apa? Mungkin dari Pak Dito selaku perwakilan Dapil, upaya-upaya Dewan sendiri seperti apa? Baik, tadi kita sudah coba jawab, sampaikan juga kepada Kepala Kampung dengan kondisi anggaran yang ada pada tahun ini, terkait juga dengan wabah COVID ini ya, pandemik ini, ada beberapa pos anggaran yang harus kita efisiensi dan kita relokasi dan refocusing. Memang kita perlu kesabaran untuk ke depan ya. Ini bukan tidak menjadi perhatian, ini tetap menjadi perhatian kita semua. Karena apa? Dampak ekonomis, efek domino dari infrastruktur yang bagus, jalan yang bagus itu tentu akan banyak. Karena ekonomi akan baik juga dengan kondisi infrastruktur yang baik pula. Nah, ini menjadi catatan kita semua. Termasuk juga usulan-usulan mengenai gedung balai kampung, gedung PKK, gapura perbatasan. Ini menjadi apresiasi dari kami bahwa ternyata mereka juga semangat untuk memajukan kampung yang para kepala cukup tinggi. Ini jadi ya, tapi dengan kondisi seperti itu kita menjadi pemikiran bersama, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan pula. Aula kecamatan, tapi karena tidak memungkinkan sehingga ditempatkan di sini. Mohon maaf sekali lagi, kemarin itu juga 2 orang ya di Kota Gajah meninggal dengan kehadiran Bapak Ibu Dewan. Ini juga memberikan rahmat sehingga yang sekarang mengemban amanah di kampung-kampung ini bisa melakukan edukasi banyak. Yang menjadi permasalahan pelik di Kota Gajah itu satu. Mungkin 3 hal yang saya sampaikan terkait dengan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, yang mana COVID ini masih bisa meluangkan waktu untuk menggali permasalahan yang ada di Kecamatan Kota Gajah ini. Karena COVID ini masih bisa meluangkan waktu untuk menggali permasalahan yang ada di Kecamatan Kota Gajah ini. Karena Kota Gajah, Bapak-bapak Kepala Kampung Kecamatan Kota Gajah dan Hobi, hari ini perdana di Kota Gajah, besok Gunung Sugih, dan hari Jumat Solo Ubud. Mohon doanya mudah-mudahan lancar dan sukses pelaksanaan acara tersebut. Pemberian perempuan, anak dan keluarga berencana. Ini kami pertama Bapak Cecep Jamani mewakili kita dari Dapil 1 ke Perawatan, mendoakan mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi asbab kita dapat rezeki dan berkah umur dan memberikan kesehatan. Amin. Bapak Ibu, Dalam kondisi apapun program ini wajib hukumnya kami lakukan dengan berbagai pertimbangan. Kami sudah diberi izin dengan ketentuan-ketentuan tertentu dalam rangka melaksanakan program ini, akhirnya kami diizinkan. Maka dari itu sekali lagi saya sudah menyediakan tempat yang sedemikian rupa yang sudah sukses. Yang kami hormati, saya Sutanto, Kepala Kampung Tambarjo. Yang ingin kami sampaikan, kami mengusulkan beberapa hal, dan ini sebetulnya sudah kami usulkan dari tahun ke tahun di Musren, tapi sampai saat ini saya hampir habis menjabat, ini belum ada yang terrealisasi. Ini kalau kami bacakan nanti disampaikan saja lewat kertas ini yang sebanyak ruangan fisik. Kami hanya minta kepada Bapak Ibu Anggota Dewan bagaimana pembangunan atau kueh APBD ini itu bisa merata setiap kampung, Pak. Kami 7 kampung, 1 kecamatan, hanya 7 kampung. Tapi khususnya kami yang ada di sebelah ujung, Namberjo, Sabtomulyo, Sitido, selama ini kami hanya menonton, Pak. Kalau ada rapat-rapat dengan eksekutif, alasannya ini ada kaitan dengan anggota dewan. Nah, ini mumpung ketemu semua, ini bagaimana caranya, Pak? Apakah kami harus membuat proposal satu persatu? Apakah harus kami kunjungi satu persatu ke Bapak atau ke rumah Ibu?
Walaupun notabene di Depaya kami ini juga dapat kue, nggak kita sedikit. Ya. Jadi yang kami ajukan contoh, kami ada ruas jalan kabupaten penghubung Nunggarjo, Badarsari, Nambarjo itu hanya kurang sekitar 1 kilo 200 meter hotmik. Ini setiap musim kami usulkan. Ini tidak ada, sampai sekarang belum pernah ada realisasi. Itu salah satu contoh. Kemudian tahun 2019 kami akan dapat rehab puskesmas. Itu sudah kita laksanakan sampai hampir kita pindah untuk dibongkar, tapi ternyata geser juga. Ketika kita cek, ternyata ada yang menggeser juga. Pengurus untuk kegiatan sepak bola itu, baik di kecamatan ataupun di kampung. Nah, kami dengan beberapa atau salah satu kolega yang memang fokus di bidang sepak bola dan bukan berasal dari sekitar kita, Punggul dan Kota Gajah, itu membentuk tim Pak sekarang. Membentuk tim, kemudian kata beliau kurang 1 lapangan. Lapangan yang dibagi sekarang ada lapangan di Punggul. Beliau berkeinginan kalau ada 2 lapangan itu bisa bergantian. Jadi kalau 1 lapangan setiap kali dipakai itu 1 bulan Pak habis rumputnya. Beliau punya keinginan. Di sini sih masih secara umum infrastruktur ya yang saya tangkap. Ada beberapa di sini yang tadi dari Desa Purworejo itu kepala kampungnya langsung Bapak Ponirin menyampaikan bahwa dia ikut lomba perpustakaan nasional itu juara 3. Nah ini saya harapkan nanti pemerintah daerah kabupaten kita ini dalam pertengahan bisa mendorong ini, kita tindak lanjuti, kita follow up kembali karena nggak main-main, nasional aja kita juara 3 begitu loh. Dan dia mengatakan kita belum punya gedungnya, nanti kita follow up lah itulah. Selain itu ada nggak Pak? Selain dari pembangunan ataupun pertanian ada nggak? Tadi memang belum ada. Tadi ada sih di bidang pendidikan ya, bidang apa, ada yang TK belum punya gedung begitu. Memang saat ini kan kondisi lagi begini. Juga saya lihat memang concern mereka di bidang pertanian sama perkebunan atau peternakan masih kurang mungkin. Ini perlu kita dorong memang karena menyangkut ketahanan pangan kita ini perlu kita dorong ini. Jadi tidak realisasi ini tidak melulu di bidang infrastruktur, tapi kalau bisa ketahanan pangan, peternakan, perikanan itu kita dorong kalau perlu. Jadi kita siap kawal Pak? Iya siap kita kawal, kan nanti masuk dalam pokir-pokir, tapi diparipurnakan ini kita akan kawal itu.